Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan baik ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari jarak yang jauh. Baiklah anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tematik 3B subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pelajarannya bahasa Indonesia untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak, silahkan kalian siapkan buku tematik 3B untuk pembelajaran 4 dan 5 halaman 18 sampai 19 dan juga halaman 24. Yuk kita baca dulu. Nah, salah satu tanaman yang tumbuh di halaman rumah Nina adalah bunga mawar. Nina sangat menyukai ini karena aroma dan warnanya. Meskipun demikian, Nina sangat berhati-hati saat menyentuhnya. Bunga mawar memiliki duri yang tajam. Nina jadi teringat salah satu dongeng yang pernah dibacakan oleh ibu. Nah, anak-anak, mengenai dongeng, apakah kalian sudah tahu artinya? Ya, betul. Dongeng itu adalah cerita hayalan atau benar-benar tidak nyata. Mari kita baca dongeng atau cerita tentang bunga mawar berikut ini. Judul dongengnya yaitu Kaktus yang Suka Menolong. Oke, pada suatu hari di hutan yang rindang tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Pohon pinus, bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Bunga mawar pun menjawab, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Kemudian bunga matahari menjawab, kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Akhirnya bunga mawar pun menjawab dengan nada yang agak tinggi. Ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Oke, ini lanjutannya. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar. Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama kemudian, perhatian bunga mawar pun tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Bunga mawar, lihatlah tanaman itu, penuh duri dan tampak menyeramkan. Pohon pinus menjawab, mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Lalu bunga mawar menjawab, kamu benar Pinus, namun kamu tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Tak lama kemudian, musim kemarau pun telah tiba. Semua penghuni di hutan tampak layu dan kehausan. Nah, suatu hari bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar pun bertanya kepada pohon pinus. Kata bunga mawar, "Hei Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan kepada kaktus?" Pohon pinus pun menjawab pertanyaan dari bunga mawar. Tentu saja mereka segar karena mereka telah mendapat air dari batang kaktus. Lalu bunga mawar pun menjawab, memangnya kaktus memiliki air? Pohon pinus pun menjawab pertanyaan bunga mawar berikutnya. Tentu saja, ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat minum dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Akan tetapi,
Jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada pohon kaktus. Bunga mawar, kaktus, maafkan aku sudah mengejekmu. Kini, aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Pohon kaktus pun menjawab pertanyaan dari bunga mawar. Tentu saja mawar, burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu, mereka berteman dengan baik dan kehidupan di hutan pun tidak ada lagi perselisihan. Baiklah anak-anak, dalam cerita kaktus yang suka menolong ini terdapat sifat para tokohnya. Di antaranya pohon pinus. Pohon pinus ini memiliki sifat kurang bersyukur, akan tetapi sangat bijak dalam memberikan saran ataupun usulan. Nah, bunga matahari memiliki sifat yang baik dan bijak. Untuk bunga mawar terkenal dengan kesombongannya, suka mengejek. Tetapi bunga mawar itu berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Nah, tokoh terakhir pada cerita tersebut yaitu pohon kaktus. Pohon kaktus terkenal dengan baik hati, suka menolong, pemaaf, sabar, dan tidak pernah membalas kejahatan temannya. Nah, untuk pembelajaran 5, selain kita mengenal sifat para tokoh, kita juga dapat mengambil pesan yang terdapat pada dongeng kaktus yang suka menolong. Apa sih pesannya? Oke, pesannya yaitu, jadilah seperti pohon kaktus yang tidak pernah membalas kejahatan, suka memaafkan kesalahan teman, sabar, dan selalu membantu teman yang kesusahan. Akan tapi, janganlah seperti bunga mawar yang sombong, selalu berbangga diri dengan apa yang dimiliki. Meskipun demikian, bunga mawar itu berani mengakui kesalahannya loh. Oke anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, yang artinya saling membutuhkan satu sama lainnya. Jadi, jangan pernah malu untuk meminta maaf. Ingat ya, jika kita berani meminta maaf dan berani mengakui kesalahan kita, maka orang lain pun akan menghargai kita. Ingat ya anak-anak, orang yang mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf itu adalah orang yang hebat. Oke, untuk tugasnya silahkan kalian siapkan buku tulis tematiknya dan jawablah pertanyaan yang ada pada slide ini. Cuma 3 pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama, kalian cukup menuliskan nama tokoh yang terdapat pada cerita kaktus yang suka menolong. Tokohnya tadi dari tanaman ya. Kemudian bagaimana sifat para tokoh tersebut, sifat tokoh yang ada pada cerita kaktus yang suka menolong. Dan yang terakhir yaitu apa pesan yang terdapat pada dongeng itu. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu pembelajaran 6 halaman 27. Sebelumnya kita akan belajar tentang tanaman yang dapat dijadikan obat. Yuk kita baca. Berbagai tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Ada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Nah, obat-obatan dari tumbuhan itu dikenal dengan sebagai obat tradisional. Yuk sebutkan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Oke. Selesai membuat prakarya, Nina dan Deli beristirahat sambil mendengarkan ibu menceritakan dongeng. Dongeng lagi ya anak-anak, tapi judulnya berbeda. Dongeng kali ini yaitu tentang tanaman jarak dari Danu. Nih pohon jaraknya ya. Oke, kita baca dongengnya tentang tanaman jarak. Suatu hari, aku berkunjung ke rumah Danu, sahabatku. Kami bermain bersama di halaman rumahnya. Saat bermain, aku melihat ada sebuah tanaman yang aku belum kenal. Aku bertanya kepada Danu nama tanaman tersebut. Danu pun mengatakan bahwa itu adalah tanaman jarak. Danu berkata bahwa tanaman itu merupakan pemberian dari neneknya. Sebenarnya, Danu tidak menyukai tanaman tersebut.
Danu menganggap tanaman itu tidak ada manfaatnya, kecuali sebagai tanaman hias saja. Nah, sesampainya di rumah, aku bercerita kepada ayahku tentang tanaman jarak yang ada di rumah Danu. Aku bertanya tentang khasiat dari tanaman tersebut. Kemudian ayah menjelaskan bahwa tanaman jarak merupakan salah satu tanaman herbal, yaitu tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Misalnya untuk mengobati gatal-gatal, luka berdarah, rematik, dan bengkak karena luka. Mendengar hal itu, aku jadi tertarik untuk memiliki tanaman jarak. Aku memeliharanya secara rutin, tak lupa aku siram secara teratur. Kini, tumbuhlah jarak, tumbuh dengan baik. Beberapa bulan kemudian, Danu datang bermain ke rumahku. Kami bermain lempar bola di halaman rumah. Saat bermain, Danu terpleset dan jatuh karena licin. Kakinya menjadi bengkak. Kemudian ayah datang menghampiri kami, lalu mengobati luka Danu. Aku jadi teringat manfaat dari tanaman jarak yang bermanfaat. Aku coba memetiknya, mencucinya, lalu menempelkannya di bagian luka Danu. Luka di kaki Danu kemudian mulai membaik. Ia berterima kasih kepada ayah karena membantunya. Ia juga kini menyadari bahwa tanaman jarak itu memiliki khasiat bagi kesehatan. Nah, adik-adik, coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian, siapa saja yang di sekitar rumahnya terdapat tanaman yang dapat dijadikan obat tradisional. Nah, jika ada, berarti tanaman itu sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan tanaman itu untuk pengobatan. Tolong dijaga dan dirawat ya. Nah, untuk pembelajaran ke-6 ini tugasnya kalian hanya membaca dongeng pada halaman 27. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baiklah adik-adik, materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran yang Miss berikan atau Mister berikan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.